Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Nasihat Pembapaan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang kedua, ayat 5 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Bukan hanya bagi seluruh bangsa Israel, namun juga bagi suku-suku di dalamnya, Tuhan telah menetapkan batas-batas bagi masing-masing mereka. Batas-batas itu ditetapkan secara detail untuk dijaga dan tidak boleh mereka langgar. Sebab dengan melanggar batas wilayah suku tersebut, maka mereka akan merampas hak pusaka milik orang lain atau milik saudaranya. Kitab Amsal pasal 22 ayat ke-28 berkata, "Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu." Perkataan hikmat pengajaran kitab Amsal ini ternyata berlaku bukan hanya bagi kaum Yehuda, yang adalah kaum dari mana Salomo penulis kitab Amsal itu berasal. Tapi perkataan ini berlaku bagi kita semua. Dalam arti sehari-hari bagi kita, apa yang dimaksud dengan batas tanah yang telah ditetapkan oleh nenek moyang kita? Kitab Amsal 22 ayat 28 tadi di dalam King James Version Bible dituliskan demikian. "Remove not the ancient landmark which thy fathers have set." Siapakah fathers yang dimaksud oleh kitab Amsal ini? Tentu ini bukan sekedar Bapa Surgawi, sebab digunakan bentuk plural untuk melukiskan kata bapak-bapak atau fathers di sini. Ada batas-batas yang ayah atau bapak sudah tetapkan di dalam sebuah rumah tangga. Itulah yang disebut sebagai sopan santun atau etika. Itulah yang membentuk sebuah karakter di dalam diri seorang anak. Namun ada juga guru-guru di sekolah atau gembala di sebuah gereja lokal. Semua ini akan menjadi bapak-bapak yang dipakai Tuhan untuk menetapkan batas-batas bagi hidup kita. Batas-batas tersebut jangan pernah dianggap sebagai hambatan atau kekangan bagi kita. Tapi sesungguhnya itulah pagar yang membuat kita tetap aman dan terjaga. Ingat dan perhatikanlah nasihat-nasihat bapak-bapakmu di bumi, baik di dalam rumah maupun di dalam sebuah gereja lokal. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk mau rendah hati dan belajar untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang aku terima. Amin. Jesus loves you and so do I.